Hai semuanya, ketemu lagi di channel Pasya. Mungkin kamu gak heran ya kalau melihat masyarakat 62 ini orangnya nekat-nekat ya. Nah, kali ini saya Dede Pasya akan membahas nih masalah masyarakat yang nekat nih mudik walaupun masih dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, ada-ada aja tingkah warga 62 ya dari deretan aksi mudik nekat ngumpet di bagasi hingga tersasar di jalan tikus. Oke, masyarakat diketahui banyak yang masih nekat untuk kembali ke kampung setelah adanya pelarangan dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini ya. Saya pun mencoba merangkum aksi nekat para pemudik tersebut, mulai kucing-kucingan dengan petugas hingga nekat bersembunyi di bagasi bus. Oke, yang lanjut pertama, tersasar jalur tikus. Seperti yang dilansir dari BBC, seorang pekerja asal Jakarta nekat mudik ke kampung halaman di Jateng. Budi, bukan nama sebenarnya, bersama istri dan dua anaknya berangkat dari rumah di kawasan Jakarta Selatan menuju ke Semarang untuk menghindari petugas. Ia pun berangkat malam. Kendati sempat diberhentikan petugas saat melintas pos pemeriksaan di Cikarang, namun Budi berhasil lolos. Saat itu mobil Budi diperiksa dan ditanya tujuannya oleh petugas dan alasan keluar dari wilayah Jabodetabek. Budi menjawab mau mengunjungi saudara yang sakit di Cirebon dan akan keluar di pintu tol Brebes. Namun, aksinya pun digagalkan oleh petugas. Ternyata, ia tidak bisa membuktikan alasannya sehingga ditolak dan harus putar balik. Budi pun menghubungi temannya yang bekerja di perusahaan jasa transportasi yang menyarankan keluar pintu di tol Bekasi Timur untuk kemudian menggunakan jalur tikus dari Babelan Kerawang hingga Cirebon. Pas lewat Babelan sekitar jam 10 malam itu ternyata ada penjagaan, namun tidak seketat di Cikarang. Saya ditanya mau kemana, saya lobi-lobi bilang ke Cirebon mau jemput orang tua untuk kembali ke Jakarta. Karena tidak mungkin naik bus yang sudah tidak beroperasi lagi dan rawan kontaminasi lanjutnya. Lalu dicek suhu tubuh, disemprot, diinspektan semuanya, dan dipersilakan jalan. Dan diminta hati-hati karena perjalanan di depan akan sepi dan rawan katanya. Tidak ada saya kasih uang dan tidak ada minta uang. Mungkin banyak kasihan lihat anak saya dua dan istri tidur, kata Budi. Setelah lolos, Budi dengan keyakinan dan iman yang kuat memacu mobilnya dengan kecepatan yang cukup tinggi hingga tiba di Kerawang, lalu masuk jalur tikus lagi dan akhirnya tiba di Semarang. Sepi, hanya beberapa mobil dan mungkin penduduk asli. Saya tidak tahu di mana, ikuti jalan saya, gelap sekali jalannya. Dan di tengah malam pula. Saya tanya-tanya orang-orang yang nongkrong mau ke sini lewat mana, ya seperti negeri antah berantah. Saya baru tahu ada di mana itu waktu tiba di Semarang sekitar jam 2-3 malam. Nah, di Semarang saya kenal lagi plat mobil Jakarta pula. Untung saya tahu jalan saat ditanya karena keluarga istri saya tinggal di Banyuwangi. Saya bilang mau pulang ke rumah di Banyuwangi dan saya lolos. Sulit kalau tidak tahu daerah dan tidak bisa lobby, akan ketahuan, ungkap Budi. Setelah lolos, Budi kembali memacu mobil menggunakan jalur desa yang sepi, melewati Magelang, Yogyakarta dan tiba di kampung halamannya di suatu daerah di Jawa Tengah. Sepanjang jalan ini banyak pos-pos pemeriksaan dan petugas penjaga, tapi tidak berdiri tengah jalan dan memberhentikan mobil, tidak macet juga. Mungkin itu pas hari keberuntungan saya sehingga saya bisa lolos, katanya. Kata pria yang bekerja sebagai pegawai swasta di Jakarta. Lanjut lagi, sembunyikan mobil di truk. Beredar foto viral sebuah mobil putih dimasukkan ke dalam truk besar. Sejumlah barang-barang seperti kardus pun ditaruh di atasnya sehingga tertutup. Kemudian bagian atas truk besar dilengkapi terpal hitam yang diduga untuk menutupi mobil yang dibawanya. Foto tersebut menjadi pembahasan hangat lantaran terjadinya ketika adanya kebijakan larangan mudik dan dari pemerintah menyusul mewabahnya COVID-19. Foto itu pertama kali diunggah oleh akun Twitter Nurjamal JJ dengan ditautkan ke akun TMC Polda Metro. Akal-akalan mudik Pak, tulis Nurjamah dan unggahan tersebut sebagaimana dikutip Kezon Senin 27 April 2020. Namun belum diketahui apakah itu memang merupakan cara untuk mengelabui petugas agar bisa melakukan mudik atau tidak. Ada-ada aja ya kelakuan warga 62. Lanjut lagi, polisi tahan mobil yang ganti nopol. Polisi menahan satu mobil yang berganti plat nomor untuk menghindari pemeriksaan polisi di masa PSBB Kota Bandung.
Mobil yang berisi pasangan suami istri bersama satu orang anaknya terpaksa harus pulang menggunakan angkutan umum karena STNK mobil berbeda dengan plat nomor mobil yang digunakan. Penindakan itu dilakukan unit Lantas Polsek Bandung Kidul saat tengah melakukan penyekatan di exit tol Buah Batu Sabtu 2 Mei 2020. Saat kita periksa, kita mencurigakan karena STNK dan plat nomor itu berbeda, kata Kanit Lantas Polsek Bandung Kidul AKP Fikri saat dihubungi via ponselnya. Fikri mengatakan plat nomor dipasang di mobil D2880 bukan, namun pada STNK tertulis nomor kendaraan B2889 BKN. Puja usut, mengemudi mobil tersebut mengganti plat nomor untuk menghindari PSBB. Keluarga yang diketahui berasal dari Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, bukan bertujuan untuk mudik, melainkan mereka berniat ngabuburit sambil menunggu buka puasa. Kita tahan mobilnya dan kita minta yang bersangkutan untuk dapat menunjukkan BPKB-nya karena dikhawatirkan kendaraan hasil tindak pidana. Jadi sementara ditahan dulu mobilnya, kata AKP tersebut. Pemudik nekat bersembunyi di bagasi bus. Pemudik nekat bersembunyi di bagasi bus. Sejumlah pemudik di Terminal Ciledug, Kota Tangerang, Banten nekat duduk di bagasi bus dan viral di media sosial. Tindakan para pemudik itu untuk menghindari razia petugas seiring adanya larangan mudik di tengah pandemi saat ini. Namun kabar pemudik yang viral di media sosial nekat duduk di bagasi bus tersebut tidak diketahui oleh salah satu agen bus di Terminal Ciledug. Foto pemudik tersebut diunggah oleh akun media sosial milik Rumi RSY, di mana dalam tulisan bahwa foto itu diambil di Terminal Ciledug, Kota Tangerang, Banten pada Jumat 24 April 2020. Bahkan dalam postingan itu juga disebutkan penumpang bus harus rela merogoh kocek sebesar 450.000 untuk bisa mudik, namun tidak disebutkan daerah asal tujuan penumpang tersebut. Gunakan towing untuk mudik. Aksi kelabu petugas agar lolos mudik kampung halaman Mas terjadi lagi. Aparat di Kota Semarang menemukan adanya pemudik yang berusaha melintasi kota Jawa Tengah itu dengan modus menggunakan truk towing. Truk tersebut membawa satu minibus yang di dalamnya berisi 4 orang. Diduga pemudik uniknya minibus itu ditutupi terpal sehingga terlihat seperti tak ada orang di dalamnya. Ada lagi pemudik, satu lagi pemudik ini berpura-pura menjadi saudara atau keluarga. Ada lagi aksi pemudik satu ini, yaitu berpura-pura menjadi keluarga atau saudara, sedangkan tidak ada hubungan ya. Jadi dia nebeng dari motor ke motor ya dengan menggunakan helm. Aksi pemudik ini juga terbilang sangat nyeleneh ya, dari motor ke motor dia dengan membawa helm dan membawa uang ya. Jadi dia nebeng dari motor ke motor untuk pergi ke rumahnya, tapi tetap digalakkan petugas. Ada-ada aja ya kalau untuk saat ini ya. Kalau bisa ya jangan mudik dulu lah. Kita sayang keluarga. Tapi kalau kita bawa penyakit buat keluarga, mending gak usah jauh dulu lah untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi ini. Oke kan? Siapa yang setuju sama saya? Oke, kita lanjut. Bersembunyi di dalam mobil box. Oke, kejadian di Lampung Selatan ya. Waktu menggelar razia, polisi berhasil menangkap para pemudik yang mengakali petugas dengan bersembunyi di dalam mobil box dari Jambi menuju Lampung Selatan ya. Di Lampung Selatan dia orang tertangkap dan suruh kembali ke tempatnya masing-masing ya. Ini dia akal-akalan ya pemudik ini ya. Nggak tahu lah mereka caranya, apa mereka nggak bisa dengar imbauan pemerintah yang untuk istirahat ya di rumah aja. Tapi ya udahlah, itulah tradisi kita Lebaran untuk pulang kampung ya, merayakan dengan sanak keluarga. Nggak bisa juga, saya tahu banyak komentar nanti banyak yang mengecam saya nih netizen ya. Oke, jika kalian bisa berkenan untuk membantu channel saya agar mensubscribe channel saya untuk bisa lebih berkembang. Assalamualaikum.